Selamat datang pemirsa PKBM Siloam. Sekolah zaman now belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kita akan belajar daring kembali, yaitu tentang pengembangan diri yang disampaikan oleh tutor kita, yaitu Pak Aprilianto. Beliau akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada Pak Aprilianto, saya persilahkan. Saya mau tanya apakah suara saya jelas atau tidak? Jelas, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Baik, teman-teman, malam hari ini terima kasih untuk Pak Billy yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan materi malam hari ini. Mohon maaf, video saya tidak bisa diaktifkan karena cuaca sedikit tidak bersahabat, jaringan agak kurang lancar, ya. Tapi mudah-mudahan suara saya jelas dan bisa mendengar semua. Baik teman-teman, malam hari ini kita akan segera mulai. Materi kita malam hari ini tentang pengembangan diri. Ya, saya dipercayakan untuk mengajar mata pelajaran tentang pemberdayaan. Ya. Saya awalnya sedikit bingung tentang pemberdayaan, tapi setelah saya banyak googling, saya lihat ada pengembangan diri, materi tentang pengembangan diri, dan saya rasa ini sesuai dengan setiap kita masing-masing, terutama bukan hanya dalam ruang lingkup ruang kerja, tetapi juga bisa di lingkungan di mana kita ada. Baik, kita akan segera mulai malam hari ini tentang pengembangan diri. Silahkan lanjut. Baik, yang pertama-tama kita akan melihat dan mengenal tentang pengertian sederhana apa itu pengembangan diri. Jadi pengembangan diri atau personal development itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk membentuk potensi atau bakat atau sikap atau perilaku dan juga kepribadian dalam dirinya. Lanjut. Nah, tujuan dari pengembangan diri ini, teman-teman, ini membuat kita mampu untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan di lingkungan kerja kita. Ya, jadi sekali lagi, dunia kerja kita atau secara khusus teman-teman yang ada di dunia kerja, tentunya perkembangan-perkembangan itu pasti kita hadapi, dan malam hari ini kita akan melihat tujuan-tujuan ya mengapa kita harus bisa untuk mengembangkan diri. Lanjut. Ya, ini tujuan yang pertama, yaitu memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mengembangkan potensi dan juga mengekspresikan potensi diri kita. Ya, jadi sekali lagi, yang pertama, tujuan kita mengembangkan diri ialah memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan mengekspresikan diri atau menunjukkan potensi yang ada dalam diri kita. Lalu tujuan yang kedua dari pengembangan diri adalah untuk mengupdate ya, atau bisa juga memperbaharui ya, memperbaharui kemampuan, kemudian keahlian dan juga pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan yang ada. Lanjut. Ya, ini berikutnya tujuan dari pengembangan diri, yaitu untuk meningkatkan produktivitas diri dalam secara khusus ini dalam ruang lingkup dunia kerja, tetapi juga di ruang lingkup tempat-tempat yang lain juga kita bisa untuk meningkatkan produksi kita ya, kemampuan kita untuk bisa bekerja, atau mungkin dalam dunia belajar atau sekolah teman-teman ada yang masih sekolah ya, kita juga bisa meningkatkan diri. Pengembangan itu belum. Lalu berikutnya, pengembangan diri itu bertujuan untuk membantu kita dalam menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang cepat terjadi ya. Jadi
Ini yang tadi saya katakan, jadi perubahan-perubahan dalam dunia kerja atau di lingkungan di mana kita ada, pasti tanpa kita sadari semakin hari akan semakin berubah ya. Jadi mau tidak mau kita harus bisa untuk mengembangkan diri. Lalu berikutnya, tujuan pengembangan diri adalah untuk membentuk kita menjadi pribadi atau individu yang lebih profesional ya dalam ruang lingkup kehidupan kita, atau secara khusus ini dalam konteks dunia kerja. Lanjut. Nah, ini yang akan kita perhatikan malam hari ini, alasan mengapa pengembangan diri itu berguna bagi karir kita ya. Walaupun mungkin ada beberapa teman yang mungkin belum masuk dalam dunia kerja tetapi sedang berjuang dalam pendidikan, ya itu juga menuju kepada karir ya. Dan kita akan belajar bersama-sama malam hari ini. Lanjut, Pak. Yang pertama, alasan mengapa pengembangan diri itu penting bagi karir kita. Yang pertama, kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Nah, di sini teman-teman, tidak bisa kita pungkiri bahwa terkadang zona nyaman itu membuat kita sepertinya tidak ingin mengambil sebuah tindakan untuk kita bisa mengembangkan diri, ya, merasa diri sudah mampu, merasa diri sudah pandai, dan lain sebagainya. Tetapi malam hari ini kita akan melihat yang pertama, keluar dari zona nyaman. Artinya dengan pengembangan diri, ketika kita keluar dari zona nyaman, kita secara tidak langsung kita akan dipaksa untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang hanya itu-itu saja, yang pada akhirnya kita akan tumbuh menjadi individu yang lebih potensial, atau artinya semakin lebih dari apa yang sebelumnya ya. Itu yang pertama. Lalu lanjut, yang kedua, alasan mengapa pengembangan diri itu penting bagi karir kita, ini untuk meningkatkan kepercayaan diri kita ya. Jadi pengembangan diri itu menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih percaya diri karena merasa telah jauh berkembang dari diri kita yang kemarin ya. Jadi ini sekali lagi pentingnya kita harus mengembangkan diri. Mungkin selama ini kita yang kurang pede ya, atau mungkin malu dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kita mengembangkan diri, secara otomatis kita akan lebih percaya diri dan jauh berkembang ya dari kita yang kemarin. Itu yang kedua. Lanjut. Yang ketiga, alasan mengapa pengembangan diri itu penting bagi karir kita. Yang ketiga, untuk mengetahui skala prioritas. Nah, artinya di sini kita bisa mengklasifikasikan atau membagikan atau membandingkan ya, atau memilah ya, mana pekerjaan yang harus kita utamakan dan mana yang bisa kita kerjakan nanti. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah merasa ya, ada beberapa pekerjaan yang sepertinya mendesak harus diselesaikan atau dikerjakan dalam hari itu, tapi kita bingung kita mau mulai dari yang mana pekerjaan yang menjadi prioritas atau utama, mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita ibaratnya ditunda terlebih dahulu. Nah, jadi dengan pengembangan diri secara otomatis kita bisa mengetahui ya skala prioritas dalam kehidupan kita, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan mana yang harus kita kemudiankan. Ya, lanjut yang berikutnya, cara mengembangkan potensi diri. Nah, ini sekali lagi tidak terpaku dengan apa yang sekali lagi dalam dunia kerja, tetapi saya mau mengajak kita melihat cara kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita ya, karena saya percaya setiap kita pasti punya potensi masing-masing. Lanjut. Nah, yang pertama, untuk bisa mengembangkan potensi diri, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri ya. Untuk mengenali diri sendiri, kita perlu mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan kita. Nah, teman-teman, di sini mungkin kita lebih banyak mengetahui, ya saya tidak tahu, kalau saya lebih banyak mengetahui kelemahan saya, kelebihan ya terkadang kita bisa melihat dan mengetahui dari orang lain. Nah, jadi sekali lagi penting bagi kita untuk bisa mengenali diri sendiri. Nah, mengenali diri sendiri sangat penting bahwa agar kita dapat memiliki penilaian atas apa yang menjadi keterampilan dan
kinerja kita. Nah, jadi sekali lagi ketika kita mengenali diri sendiri secara tidak langsung, secara otomatis kita dapat mengetahui dan bisa menilai diri kita, ya. Bisa menilai diri kita, artinya apa keterampilan yang saya miliki, gitu kan. Apa kemampuan saya, apa yang menjadi kelebihan saya dan apa yang menjadi kekurangan saya yang harus saya perbaiki. Nah, ini yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, cara untuk mengembangkan potensi diri ialah yang kedua, kita harus bisa menemukan minat, ya, bisa menemukan minat. Nah, teman-teman, di sini banyak orang yang tidak tahu apa yang menjadi minat mereka, ya, apa yang mereka maui, apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi katakanlah cita-cita atau harapan lah, ya. Banyak orang tidak tahu karena terlalu sering mendengarkan omongan orang lain, ya. Oh ya, kamu harus ke sini, kamu harus ke sana dan lain sebagainya. Nah, secara otomatis itu akan membuat kita tidak bisa mengembangkan diri dengan baik. Nah, tetapi di sini dengan mengenali apa yang menjadi minat kita, maka kita dapat mengetahui pekerjaan apa yang sebaiknya kita tekuni. Nah, jadi ini juga secara tidak langsung kita dapat mengetahui apa yang menjadi keunggulan dalam diri kita, sehingga itu bisa kita tingkatkan menjadi sebuah hal yang dapat kita tekuni dengan baik, ya. Tentunya tidak hanya pekerjaan, mungkin bisa pendidikan atau ambil jurusan-jurusan tertentu dan lain sebagainya. Itu harus menemukan minat, menemukan kemauan kita kemana, gitu ya. Jadi tidak ikut-ikut orang lain. Nah, itu yang kedua. Lalu lanjut yang ketiga, cara kita mengembangkan potensi diri ialah dengan mengetahui dan menghentikan kebiasaan buruk. Nah, teman-teman, kebiasaan buruk itu bisa membawa dampak yang negatif bagi pekerjaan kita. Ya, lanjut sekali lagi, kebiasaan buruk itu ya dapat membawa dampak yang negatif bagi pekerjaan kita. Lanjut. Nah, sekali lagi, untuk bisa mengetahui dan menghentikan kebiasaan buruk, kita harus bisa menghilangkannya secara pelan-pelan, ya. Memang tidak mudah untuk menghilangkan kebiasaan buruk, ya, tetapi kalau kita ingin belajar, kita ingin mengembangkan diri, ya, maka sekali lagi kita bisa belajar tahap demi tahap, konsisten dalam melakukannya, ya, maka kita akan dapat mengembangkan diri dengan mudah. Caranya, ya, hilangkan secara pelan-pelan, lakukan dengan konsisten, lalu gantikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif yang dapat membangun kita. Tujuannya apa? Supaya kita dapat menjadi pribadi yang lebih produktif atau lebih berhasil. Ya, itu yang ketiga. Lalu lanjut. Nah, yang keempat, cara mengembangkan potensi diri ini salah satu hal yang sangat umum. Ya, kita harus bisa terus belajar. Nah, teman-teman, belajar itu adalah bentuk investasi diri sendiri yang membuat kita dapat bersaing dimanapun kita berada. Ya, memang ini dalam konteks dunia kerja. Nah, tujuannya apa? Dengan terus belajar, maka kita akan tahu potensi diri kita yang bisa kita kembangkan. Ini tadi seperti yang di beberapa bagian awal untuk mengenali diri sendiri. Ya, kita juga dapat mengembangkan skill atau kemampuan kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan di mana kita berada. Jadi tanpa belajar kita tidak akan bisa untuk mengembangkan diri. Sekalipun kita merasa kita sudah pandai, kita sudah mahir, ya, tetapi ya poin 4 ini harus selalu ada dalam setiap diri kita. Ya, contoh saya, ya, memang banyak orang yang menilai ya sudah mahir main musik, belajar musik, main gitar. Ya, tetapi saya merasa bahwa saya masih harus terus belajar. Ya, mengapa? Karena saya ingin mengembangkan diri lebih dari apa yang bisa saya yang dapat saya miliki hari ini. Ya, jadi sekali lagi harus ada rasa tidak puas dalam diri kita. Jadi terus belajar dan terus belajar supaya potensi diri kita itu semakin dikembangkan. Kita harus bisa mengasah diri kita, ya, belajar untuk bisa mengembangkan diri kita. Lalu lanjut. Yang kelima, temukan mentor.
ya, temukan mentor. Nah, teman-teman, menemukan mentor membuat kita akan semakin semangat dan tahu bagaimana harus melakukan pengembangan diri itu dengan benar. Nah, beberapa contoh mentor yang bisa kita percayai mungkin dalam dunia kerja, ya, atasan kita, lalu dalam dunia sekolah atau dunia pendidikan bisa guru, atau yang sedang berkuliah bisa dosen dan lain sebagainya. Nah, lalu di ruang lingkup kehidupan sehari-hari bisa teman, bisa keluarga dan lain sebagainya, ya. Tentunya orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan kata lain, mereka bisa mementor kita, mengarahkan kita, membimbing kita, ya, untuk bisa mengembangkan diri dengan benar. Ya, saya punya contoh, ya, dalam diri saya mencoba untuk mencari beberapa mentor. Sekali lagi, dalam dunia pekerjaan saya, ya, beberapa rekan sekerja yang tentunya punya pengalaman lebih banyak, saya menjadikan mereka sebagai mentor saya. Dan untuk bisa mengembangkan diri, apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak harus saya lakukan, ya, apa yang harus saya ukur, apa yang harus saya batasi, dan apa yang harus saya tingkatkan. Nah, jadi ini penting bagi kita untuk bisa mengembangkan diri, menemukan mentor, menemukan orang yang dapat membimbing kita atau membina kita. Nah, lanjut. Nah, yang keenam, cobalah mulai pelajari hal-hal yang baru. Nah, jadi teman-teman, satu hal yang harus kita tekankan di sini bahwa jangan mudah merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Walaupun kita sudah pandai, kita sudah mahir, tetapi tetap tanamkan hal ini dalam diri kita. Jangan pernah merasa puas. Ya, teruslah memiliki pikiran bahwa oh, saya masih harus terus belajar. Oh, saya masih kurang ini dan itu. Nah, jadi cobalah mulai mempelajari hal-hal yang baru. Jadi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat hari ini, ya, bisa saja skill atau kemampuan yang kita miliki itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masa yang akan datang. Nah, tetapi kalau kita ingin mencoba untuk memulai mempelajari hal-hal yang baru, nah, maka kita akan dapat mengembangkan potensi dalam diri kita dengan baik. Nah, lanjut. Yang ketujuh, tidak takut gagal. Nah, teman-teman, di sini satu hal yang harus kita tekankan, bahwa kegagalan itu adalah bagian dari risiko pengembangan diri. Ya, karena apa? Karena kita sedang mengalami proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jadi kalau kita ingin meningkat, kalau kita ingin berkembang, kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ya, kita harus siap untuk diproses. Tentunya salah satunya adalah mengalami kegagalan. Ya, kita tidak akan pernah bisa berhasil kalau kita belum mengalami yang namanya kegagalan. Jadi kita harus bisa melakukan atau memotivasi diri dengan mengingat lagi apa tujuan yang ingin kita capai di dalam karir kita atau dunia kita. Ya, jadi terkadang, ya, mungkin tidak mudah bagi kita untuk bisa berjuang hanya karena satu kali saja gagal, ya, ingin menyerah. Ya, tetapi kalau kita ingin bersemangat dan berkomitmen untuk mengembangkan diri, maka kita pasti akan bisa memotivasi diri dengan mengingat lagi apa tujuan kita, ya. Jadi tidak putus di tengah jalan, ya. Jadi tetap maju, ya, tetap berkembang, tetap menjadi pribadi yang kuat, ya, dalam setiap bidang hidup kita. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa contoh pengembangan diri yang bisa kita lakukan. Ya, ini bagian terakhir, kita sudah masuk dalam kesimpulan. Contoh pengembangan diri yang pertama, ambil kursus, ya. Jadi sekarang teman-teman, kalau kita punya kemampuan, punya potensi, mungkin kita terbatas secara dana, ya, tidak bisa bertatap muka langsung dalam pengembangan diri. Ketika kita ingin mengembangkan potensi, ya, sekarang sudah banyak tutorial-tutorial di YouTube, ya, di Google, kita bisa ambil itu sebagai kursus, katakanlah sebagai kursus online, gitu, ya. Ya. Lalu bergabung dengan komunitas, ya. Jadi terkadang kemampuan dan potensi seseorang itu bisa dijadikan sebuah komunitas, ya.
ada orang-orang yang punya hobi sama, punya kemampuan sama, ya punya kelebihan sama, ya mereka rindu untuk saling berbagi dan mereka membentuk sebuah komunitas atau kelompok. Dan saya yakin bahwa apa yang kita miliki dalam diri kita, ya tentu itu juga punya komunitas. Jadi sedapat mungkin, ya ini beberapa contoh yang bisa kita terapkan. Ya, cari komunitas kita. Ya, cari komunitas kita bukan berarti kita anti dengan komunitas di luar, anti dengan komunitas di luar kemampuan kita, tapi paling tidak untuk kita bisa mengembangkan diri, ya kita harus bisa bergabung, saling berbagi kemampuan satu dengan yang lain. Nah, lalu yang ketiga, cobalah mencari tantangan. Nah, jadi kalau kita bisa kembangkan diri kita ingin kembangkan diri kita, harus siap untuk menghadapi tantangan. Dan kalau kita ingin terus mengembangkan diri, cobalah untuk cari tantangan, ya. Lagi sesuai dengan kemampuan kita. Lalu meningkatkan kemampuan interpersonal, artinya kemampuan yang ada dalam diri kita, ya. Meningkatkan kemampuan dalam diri kita, hal-hal yang mungkin yang paling mencolok dalam diri kita yang bisa kita kembangkan, ya mungkin itu bisa membantu kita dalam mengembangkan diri, ya. Oke. Lanjut. Ya, oke, terima kasih. Mungkin materi malam hari ini hanya sampai di sini. Mohon maaf, mungkin penyampaian saya terlalu cepat. Mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan, ya silahkan disampaikan untuk bisa dijawab, ya. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua, teman-teman yang boleh hadir dan tutor yang boleh ada bersama-sama dalam materi kita malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Billy.